Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Dan pada video kali ini saya akan membahas 3 buah printer dari brand Epson dengan harga yang cukup terjangkau ya. Jadi harganya di rentan 1,5 ya, 1,5 sampai 2, sekian juta. Nah, di sini ada 3 buah printer yang akan saya bahas. Yang pertama ada Epson EcoTank L121. Ini single function semuanya. Ukurannya juga ukuran kecil, ukuran A4. Ada L121, kemudian di sini ada L1210 ya. Dan yang terakhir saya akan bahas atau bandingkan dengan printer Epson L1216. Jadi ada dari segi nama dia ada kemiripan ya. Semua printer ini atau ketiga printer ini merupakan printer single function, jadi tidak ada scan-nya, kita tidak bisa copy juga, kita hanya bisa melakukan proses printing saja gitu ya. Untuk garansinya sama semuanya 2 tahun atau 20.000 lembar cetakan, mana yang tercapai terlebih dahulu ya. Jadi beda harga tidak membedakan garansi dan cetakan lembarnya, sama semuanya. Kalau yang di L1210 ini dia 30.000, sedangkan yang di L121 dia hanya 20.000. Garansi tahunnya sama ya, sama-sama 2 tahun, tapi cetakannya beda. Seperti halnya di L1216 juga, dia garansi tahunnya itu 2 tahun, untuk cetakannya 30.000 halaman. Jadi yang paling sedikit garansinya ada di L121. Ini wajar mengingat harganya ini yang paling murah ya untuk printer rumahan. Jadi ini kategorinya rumahan, bukan printer yang digunakan di office. Tapi ya kalau misalkan di kantor ada yang punya printer ini pun nggak jadi masalah, kan tinggal digunakan saja. Cuma ya garansinya nggak lama, cuma 20.000 lembar gitu ya. Kalau dari segi tampilannya teman-teman bisa cek sendiri ya, bisa lihat sendiri. Yang L121 ini dia tampilan yang lama ya. Ink tanknya masih ada di sebelah kiri printer, dan seri tintanya pun masih seri tinta 664. Jadi yang bentuknya masih corong, belum bentuk botol unik ya. Kalau di 1210 ini ataupun L1216 ini dia mempunyai botol corong yang unik karena dia pakai seri tintanya 003 ya. 003 jenisnya sama, 664 sama 003 itu sama-sama menggunakan tinta jenis dye. Kemudian untuk warnanya, di sini teman-teman perhatikan ada printer Epson yang warnanya putih ya. Kalau saya pelajari itu di beberapa seri printer ada yang warna putih, itu ditandai dengan kode angka yang belakangnya 6. Jadi kalau misalkan ada printer Epson yang serinya ada yang belakangnya angka 6, itu kemungkinan besar warnanya putih gitu ya. Tapi nggak semuanya, ini cenderungnya seperti itu untuk yang ukuran kecil ya. Kalau misalkan L15160 dia kan nggak ada angka 6 di belakangnya kan, tapi tetap warna putih juga. Itu beda pembahasannya. Tapi kalau misalkan printer ukurannya kecil dia ada belakangnya angka 6, berarti dia di warna pembedanya. Dan ini pun nggak ada ketiga printer ini nggak ada fasilitas untuk wifi dan wifi directnya nggak ada, jadi hanya menggunakan kabel saja gitu ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke spesifikasinya. Spesifikasi yang paling harus dicek itu adalah konfigurasi nozzle-nya. Kalau aksesoris kan tinta ya. Untuk spesifikasi di nozzle-nya teman-teman bisa cek di bagian specification. Di sini cari yang printing teknologinya. Jadi yang L121 ini menggunakan piezoelectric printhead, jadi generasi yang lama, bukan precision core ya. Untuk nozzle-nya teman-teman perhatikan, yang hitam 180, sedangkan yang warna itu 59, jadi sedikit warnanya ya. Gak terlalu cepat berarti, karena nozzle-nya pun cuma sedikit, 59 untuk yang warna. Kalau yang hitam masih mending lah 180 ya. Untuk yang L1210 pun sama. Saya udah cek di bagian spesifikasinya, teman-teman tinggal cek full spesifikasinya. Nah, di sini juga sama, teknologi cetaknya dia masih pakai piezoelectric. Kemudian konfigurasi nozzle-nya ada di 180 hitam dan 59 warna atau CMY ya. Lanjut ke L1216, ini pun sama ya. Jadi kalau masalah konfigurasi nozzle-nya itu sama semuanya. Jadi dia ada di 180 kali 1 nozzle black dan 59 di colornya. Dan saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengganti ke tinta yang lebih tinggi. Bisa aja misalkan diganti ke tinta pigment, ke tinta art paper, tapi resiko tersumbatnya lebih besar. Karena kalau nozzle si printer itu kecil atau sedikit angkanya, dia akan rentan tersumbat. Beda dengan
printer yang nozzle-nya tuh besar seperti yang L11050 itu ada di 400 black sama 128 untuk di nozzle yang warnanya gitu ya. Nah, untuk pembuangan tintanya dia nggak pakai chip, jadi teman-teman harus punya software resetternya. Jika misalkan dia habis, yang di reset bukan maintenance boxnya atau waste ink padnya, melainkan si printernya yang di reset gitu ya. Dengan catatan teman-teman harus membongkar bagian belakangnya. Biasanya ada bagian pembuangan tinta, di sini nggak bisa terlihat karena saya nggak punya gambarnya. Jadi ini nggak perlu chip, teman-temannya nggak perlu chip, tapi teman-teman perlu program resetter untuk ngereset si printernya. Dan setelah di reset, maintenance boxnya atau waste ink padnya itu nanti teman-teman cuci, keringkan dan pasang lagi, udah beres itu ya. Atau kalau nggak mau ribet, ketika nanti muncul error, teman-teman bisa langsung bawa ke tempat servis aja, itu lebih aman, lebih efektif lah kalau misalkan teman-teman nggak mau repot. Yang jual softwarenya pun banyak, teman-teman bisa download juga kok di nyari googling gitu di Google, bisa dapat softwarenya. Jadi dia maintenance boxnya tidak di reset karena aksesorisnya pun nggak ada, dia cuma tinta aja consumable-nya gitu ya. Nah, sekarang kita kan coba cek perbandingan harganya nih. Perbandingan harganya saya coba cek di salah satu dealer Epson yang ada di Bandung ya. Saya juga udah pernah beli printer di sini. Kalau tidak salah printer L15150. Untuk harga L121 itu paling murah ya, karena memang dia garansinya pun tadi cuma 20.000 lembar ya, 2 tahun, mana yang tercapai terlebih dahulu. Dia masih menggunakan tabung tinta yang sebelah kiri, jadi teman-teman harus posisinya harus benar-benar terlihat, karena banyak kejadian si tintanya habis nggak kelihatan karena posisinya kan dia di samping ya. Kalau misalkan di samping ini ada benda lagi, dia nggak akan kelihatan. Printer tintanya habis dipakai cetak terus menerus, berarti dia akan kehabisan tinta dan nozzle-nya tidak akan keluar tintanya gitu. Jadi agak riskan juga kalau misalkan si tanknya ada di sampingnya. Ini harganya di 1,625, cuma perhatikan penjualannya dia udah tembus 61. Ini paling banyak di antara ketiga printer tadi gitu ya. Jadi yang ini paling murah. Bodinya lebih solid menurut saya, cuma memang dia agak lebih panjang karena ink tanknya dia di sebelah samping. Kemudian kalau di sini tuh nggak ada L121 0, nggak ada. Ini kan belakangnya 0 ya. Kalau di sini tuh nggak ada, saya cek adanya yang 11. Tapi ini ada kemiripan. Jadi ini harganya lumayan beda jauh, sekitar 500 ribuan ya, bahkan 500 ribuan, 600 ribuan lah kalau dibandingkan di L1211. Tapi sama-sama single function gitu. Cuma bedanya apa? Dia pakai seri 003. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Jadi ada 3 buah printer yang spesifikasinya sama tapi tintanya berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman mau eksperimen mau pakai 003 di 121 juga boleh sebetulnya karena spesifikasinya sama. Tapi ya agak susah, nanti harus ngebuka tutup botolnya karena kan dia bukan corong gitu ya. Spesifikasinya sama tapi jenis tintanya beda, yang 1664, yang satu lagi 003. Bahkan yang L1216 pun ya, yang warna putih dia beda sedikit, 2,1 juta. Jadi perbedaan harga ini memungkinkan kita untuk bisa memilih beberapa variasi gitu ya. Mau yang paling hemat di 1,6an atau agak naik sedikit, kita udah dapat yang seri 003 nya, ink tanknya di depan. Jadi pasti kelihatan habis atau tidaknya. Kalau misalkan masih lupa juga ya itu udah resiko ya, karena ini udah di depan loh, Epson udah ngasih di depan. Termasuk yang L1216 dia beda warna, lebih elegan sih kalau menurut saya. Cuma ya dia terkesan rentan kotor kalau misalkan kena debu atau misalkan kena kotoran gitu ya. Untuk harganya lebih murah dibandingkan L1211, ini di harga 2,1 ya. Secara tampilan sama aja ya. 4 warna CMYK 003. Paling yang jadi pembeda ada di sini nih, printer yang paling banyak terjual ya. Kayaknya Epson memang mau memproduksi karena memang permintaan di pasarnya masih banyak gitu. Ini ada variasi yang lainnya. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat. Jadi kalau teman-teman ada niat buat beli printer, salah satunya ada di sini ya, bisa jadikan pembanding ya. Mau beli yang paling murah di L121, agak naik dikit di L1211, atau yang warnanya warna putih ya, agak beda warna putih memang di seri yang belakangnya ada angka 6-nya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.